Bismillah, alhamdulillah, kali ini Yuka Family Channel menayangkan video kuliah dari Ibu B. Sefaradiba. Judul kuliah, Aspek Finansial Studi Kelayakan Bisnis. Jangan lupa subscribe ya. Oke, ini tampilan. Jadi dalam studi kelayakan bisnis itu ada namanya proposal ya, ada planning. Jadi sebelum kita membuat studi kelayakan bisnis, bikin dulu proposal. Di proposalnya ini mengandung semua aspek ya, aspek pasar, teknis, operasional, ekonomi. Nanti lagi ada proyeksi biaya variabel, biaya tetapnya ya. Semua bikin proposalnya, kemudian dihitung modalnya nanti di bagian kelayakan ekonomi. Apakah payback periodnya itu singkat atau lama? Kalau misalnya dia lebih dari 0, agak singkat ya, maka kelayakan bisnis bisa kelayakan bisnis lulus ya, lulus kelayakan bisnis. Bisnis itu layak untuk dijalankan. Kalau misalnya kurang dari 0 atau sama dengan 0, bisnis itu tidak layak untuk dijalankan. Ya, setiap proposal proyek harus dievaluasi kelayakannya dari berbagai segi. Jadi kita lihat kelayakan dari segi pasar. Kalau misalnya dalam pasar itu permintaan akan masker, kalau misalnya bisnis masker ya, di pasaran permintaan pasar 5.000 masker. Namun pasar hanya bisa memenuhi 3.000. Jadi di situ ada peluang bisnis ya sekitar 2.000 untuk kita berbisnis. Ya, itu namanya melihat kelayakan pasar. Yang kedua adalah kelayakan teknis. Kelayakan teknis artinya mesinnya ya. Mesinnya itu harus sesuai standar. Standar internasional lebih bagus ya. Kalau misalnya tidak mampu budgetnya ya standar nasional Indonesia bisa. Ketiga adalah kelayakan operasional. Jadi kelayakan operasional ini dilihat adalah sumber daya manusianya ya. Stafnya, karyawannya, apakah dia mampu menjalankan kerjaannya ya. Job desk ya. Job description. Kemudian yang keempat adalah kelayakan ekonomi. Jadi sama seperti tadi ya, permintaan dan penawaran di pasaran. Yang pertama, Ibu jelaskan tentang kelayakan pasar. Ada 4 indikator yang dinilai. Aku salah. Tolong di mute ya, di mute audionya. Dalam kelayakan pasar ada 4 indikator yang dinilai. Apakah permintaan masker ya, misalnya masker lebih besar dari penawarannya? Ya, kalau misalnya lebih besar ya, permintaan, kenapa tidak? Di situ ada peluang bisnis. Kedua adalah apakah harga X dapat dikendalikan? Jadi kalau misalnya booming ya, permintaan 10.000 ya, apakah sumber daya alam mampu memenuhi semua? Kalau misalnya mampu, apakah harganya tetap bisa terkendali? Misalnya tetap 5.000 ya. Tapi kalau sumber daya alamnya langka, pasti ada kenaikan harga. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Pastinya butuh banyak subsidi dari pemerintah ya. Ketiga adalah apakah persaingan pasar cukup ketat? Jadi kalau misalnya hanya kita yang memenuhi permintaan pasar akan permintaan masker pada pasar A atau pasar X, kita sebagai penjual yang monopoli toh, kita bisa menentukan harga naik turun atau tidak, toh kita monopoli. Tapi kalau misalnya ada persaingan, ya itu harus hati-hati.
kalau ada persaingan, masuk ke poin 4, produk kita harus unggul dibandingkan yang lain. Harus ada keunggulan. Tolong Alfian di mute audionya. Harus punya keunggulan ya, ciri khas dari produk kita, sehingga kita mampu memenangkan permintaan ya. Kemudian kelayakan teknis. Jadi teknis ini berhubungan dengan teknologi. Poin pertama, apakah teknologi sudah tersedia? Ya. Kalau misalnya ini ya, mesin jahitnya hanya mampu memproduksi 10 masker per jamnya. Ya, itu pasti tidak mungkin ya, dalam sebulan mampu memproduksi 100.000 masker yang diminta oleh permintaan pasar. Jadi harus kita datangkan mesin dari mana ya, teknologi yang mutakhir, mampu memenuhi semua permintaan pasar. Yang kedua adalah apakah teknologi dapat diintegrasikan dengan teknologi yang sudah ada. Jadi kalau misalnya karyawan kita masih out of date ya, masih pemikirannya masih yang dulu, ya dibutuhkan pelatihan ya, diintegrasikan supaya mereka mampu ya menggunakan mesin-mesin yang baru untuk memproduksi masker yang banyak ya. Yang ketiga, apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversi ke teknologi yang baru? Nah, kalau misalnya itu yang mesin jahit tadi, ya tidak usah pakai mesin jahit, pakai mesin saja langsung dicetak bagaimana jadi masker ya. Ya. Jadi itu juga salah satu indikator dari kelayakan teknis. Bu. Kenapa? Yang keempat, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Ya. Jadi dalam organisasi, dalam berbisnis nanti, kita harus punya ahli IT ya, teknologi informasi dalam mengelola sistem informasi manajemen, ataukah orang-orang yang dari produksi harus diberikan pelatihan tentang alat-alat yang baru yang kita impor ataukah yang kita datangkan dari luar pulau ya. Jangan sampai kita berikan mesin. Tidak ada pelatihan. Mengajar, Kak. Mengajar, Kak. Mengajar, Kak. Ya. Ya. Belum. Sebentar. Kemudian apakah, ya sudah ini ya. Kelayakan operasional. Sistem dapat memenuhi tujuan organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi apakah sistem yang dipakai dalam berbisnis sudah terpenuhi ya? Sistem apa? Misalnya misalnya bagian keuangan ya. Dia menggunakan analisis statistik ya. Analisis apa namanya? Ya bagian akuntansi yang baru ya, ataukah kemampuan komputernya dalam menyimpan data-data distributor konsumen ya, RAM-nya itu mampu ya menampung semuanya. Kalau tidak ya upgrade operating sistemnya ya. Kalau misalnya kalau mesin di bagian produksi yang mampu hanya 100, ya datangkan lagi mesin baru yang mampu menghasilkan 1000 di atasnya ya. Terus apakah sistem hampir sama dengan yang sebelumnya ya? Jadi dalam aspek dalam SKB ini ada lagi aspek penunjang, yaitu aspek psikologis penerimaan oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Jadi dalam sistem baru memerlukan restrukturisasi organisasi.
Oh ya, dalam sistem yang baru nanti perlu diadakan orang-orang yang baru tentunya. Jangan sampai Kenso, Kensi, jangan sampai orang-orang yang baru ini memiliki konflik yang baru dengan orang yang lama ya. Jadi harus ada namanya mutasi ya, harus ada rolling staff sehingga itu bisa menghindari konflik ya. Konflik vertikal atau horizontal. Apa yang dimaksud dengan konflik vertikal? Konflik vertikal itu konflik dengan atasannya, horizontal yang setara antara staff sama staff, ataukah staff dari bagian produksi sama dengan staff bagian pemasaran ya. Kalau misalnya ada konflik ya harus dimutasi. Kalau misalnya memang dia masih punya kelakuan ya konflik lagi di tempat lain, berarti orang personalnya memiliki ini ya koslet ya orangnya. Jadi dibutuhkan surat peringatan 1, 2, 3 ya hingga pemecatan kalau misalnya mutasi tidak mampu meredam konfliknya. Kelayakan ekonomi. Jadi dalam kelayakan ekonomi ini yang pertama adalah kita menghitung atau kita melihat dari return of investment. Jadi melihat dari investasi dan payback period ya. Kapan modalnya bisa kembali. Jadi kalau misalnya modalnya 10 tahun baru bisa kembali, ya tinggalkan bisnis itu ya. Tidak memiliki keuntungan dalam waktu dekat ya. Kita harus memilih maksimal 4 tahun lah ya. Maksimal 4 tahun modal sudah kembali. Caranya melihat modal kapan kembali, kita masuk ke di sini ya. Analisis biaya dan manfaat. Jadi analisa biaya manfaat ini tujuannya memberikan gambaran kepada user ya. User, orang yang baru mau berbisnis, orang yang mau membuat proposal, apakah manfaat yang diperoleh dari sistem baru lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi apakah manfaat yang diperoleh dari sistem yang baru ya, manfaat artinya profit, dan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan ataukah modal ya, modal investasi. Metode yang dipakai analisa payback period ya. Analisa payback period ini adalah metode periode yang diperlukan untuk menutup kembali Halo, ngajar Kak, ngajar. Ya, metode terdengar suaranya Ibu, masih terdengar? Ya Bu, dengar. Payback period adalah metode periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Jangan. Terus yang dibawanya kalau net present value seperti apa? Jadi net present value adalah perubahan nilai uang karena faktor tertentu ya. Jadi harus ada net present value, perubahan nilai uang diketahui ya. Jangan sampai tahun ini biaya operasionalnya 5.000 karena ada kenaikan COVID atau segala macam, harga naik, inflasi 10% setiap tahun ya. Maka harus operasionalnya ditambahkan 10% juga, jangan sama seperti tahun lalu. Jadi kalau sekitar 5 juta, berarti biaya operasional yang disiapkan untuk tahun depan 5.500.000. Analisa net benefit cost ratio. Ini adalah perbandingan antara total pendapatan selama masa tertentu. Jangan. Dengan capital outlay ya. Capital outlay. Kemudian bagaimana rumusnya, Bu? Ya, rumusnya seperti ini ya.
Jadi kita bikinkan diagram kalau misalnya hanya 3 tahun atau sedikit-sedikit